Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi, terutama untuk teman-teman yang baru aja selesai selesai kerja keras 1 bulan, 1 bulan, 1 minggu untuk unhack. Ya, gimana nih? Sudah pulih kembali tenaganya? Iya, gimana Pak Max? Seru ya kemarin ya, unhack. Capek, Oh, capek capek juga. tapi rasa bagus karena hasilnya luar biasa. Iya, iya. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu AI Academy. Nah, ini kita akan share screen atau Pak Max mau kasih introduksi lebih dahulu nih. Topik kita sangat menarik, Pak Max. Ini Iya, akan bicarakan apa nih? AI Academy kami langsung lihat, tapi itu akan ngomong tentang ada di depan mata satu tantangan, satu kesempatan, dan akan mulai dari situ, akan lihat pelajaran dari AI dan pendidikan. Sabda sudah Hmm. mengajar AI dan pendidikan lebih dari 1 tahun ke Lama. STTIS, Ya. sudah lama, dan itu berkembang, dan mulai 2 tahun yang lalu. Sabda bergumulan dengan AI mulai daripada waktu diskusi dengan rektor daripada 4 universitas Kristen terbesar di Indonesia, dan terus-menerus ada hati untuk bagaimana dampaknya AI, tak hanya untuk pendidikan, tapi bagaimana itu bisa dipakai untuk seluruh bangsa Indonesia Wah, yang ya, Kristen. ya. Wah, karena materi banyak sekali ya Pak, kita akan segera mulai supaya waktu cukup sampai nanti sebelum jam 12 sudah selesai. Oke, silakan share screen Pak Max. Selamat datang untuk AI Academy, cara terbaru untuk belajar. Dan saya harap akan mengerti lebih banyak tentang conversational learning, tentang GPT, pustaka, dan bagaimana ajar satu bangsa tentang AI. Oke, sudah siap? Targetnya besar sekali Pak Max. Bukan target saya, tetapi itu kebutuhan yang ada di depan mata. So, Ya. AI Academy mulai daripada nol fondasi, daripada seluruh diskusi ini itu bergumulan hampir 2 tahun sekarang. Bulan depan jadi 2 tahun tentang bagaimana situasi di Indonesia. Mulai daripada IT for God dan perkembangan jadi IT generasi berikut, AI for God. Ya. And so agenda akan mulai dari situ dan diskusi sedikit lebih dalam. Daripada itu AI dan pendidikan. Apa pelajaran utama, kunci? Dan biasa AI dan pendidikan sendiri adalah 1,5 sampai 3 jam. Itu bisa estetis setengah hari sampai Ya. hari penuh hanya untuk nomor 1. Ya, tuh. Ya, Ya, tapi perkembangan AI cepat sekali Pak. Jadi ini tambah banyak dari yang kemarin-kemarin. oh ya, betul. Dan learning di Sabda kau hanya akan lihat bagaimana semua program dan aktivitas belajar di Sabda satu hari lagi lewat lagi. Dan bagian ketiga dan empat akan mulai fokus kepada Sabda Academy luas dan AI for God Academy secara lebih spesifik. Dan dengan waktunya akan ada sedikit demo contoh and satu bonus yang saya jamin itu sesuatu yang bisa a lot of fun kalau Anda mau ikut. Oke? Mulai aja. Ya. Oke. So, daripada Bu Yulia, apa challenge-nya? Apa kebutuhan saat ini? And Ya, kami kan sudah keliling tuh Pak ke banyak tempat ya. Hampir 50 tempat yang kita sudah pernah kunjungi, sudah pernah kita ajak bicara dengan pemimpin, entah gereja, entah STT, dan dosen, dan Ya. lain-lain. Tantangannya sangat besar, Pak, karena banyak sekali sebenarnya STT gereja yang belum melihat AI dengan cara pandang yang benar. Bahkan apalagi kalau itu dipakai untuk pelayanan. Mereka masih kadang-kadang masih melihat-lihat, masih menunggu-nunggu, masih ya. Ini kalau menunggu AI-nya nggak menunggu, Pak. Ya itu Betul. masalah yang Ya. tantangan yang paling besar adalah bagaimana mendorong gereja dan seluruh orang Kristen itu aware Dan keberadaan AI. hanya itu sebagai tantangan. Misalnya minggu yang lalu saya bertemu dengan 30 plus sinod, wakil sinod. Dan dari mereka, hampir semua ada pengalaman, mereka tahu ya AI ada, tapi gimana memakainya mereka bingung. Dan ini yang mimpin dan mewakil sinod. Mereka ada beberapa yang sudah bisa, tapi juga bertemu dengan pimpinan daripada sekolah. Dan sampai Januari akan ada 500
guru dan pimpinan sekolah, dan kami lihat sekolah, gereja, kami lihat di STT, dan kami lihat lewat AI Talks, seluruh tubuh Kristus punya kebutuhan untuk ini, dan nanti akan menggali kepada challenge ini. Tetapi saya akan bilang dengan berani, seluruh tubuh Kristus di Indonesia yang betul jutaan orang perlu bisa mulai mengerti bagaimana AI untuk belajar Alkitab, bagaimana AI dalam konteks pelayanan, bagaimana. And itu seluruh AI Talks, hampir 25-30 AI Talks, and more. Dan berdasar itu respons sabda, kami akan lihat, tapi di akhirnya itu AI for God. Dan bagaimanakah ada satu wadah untuk betul diajar AI for God? So itu yang diharapkan. Dan kalau lihat baris keempat, AI for God Academy, itu akan jadi fokus utama untuk hari ini. Betul, karena sejak AI ada dan dipakai secara umum, sebenarnya sudah banyak sekali Sabda lakukan training-training, apa juga seminar dan lain-lain ya Pak Max. Betul. Nah, gimana nih bahan-bahan kita ini bisa dimultiplikasi untuk semakin banyak orang bisa belajar? Well, dalam 2 tahun terakhir, kemarin waktu Bu Yuli dan tim ke Roadshow, ada berapa banyak yang bilang, tuh, saya baru dengar terlatih, apakah bisa lakukan di gereja saya, atau bagaimana saya bisa dapat bahan untuk share dengan teman. Dan saya rasa respons daripada sabda itu untuk bikin satu wadah, untuk semua ini disebarkan dengan gratis, untuk kembangkan itu. Betul, Pak. Oke, mungkin itu saat untuk mulai karena waktu akan sangat cepat habis. Dan AI dan pendidikan, apakah itu Bu Yulia? Ya, AI bagaimana ya dipakai untuk pendidikan. Nah, ini mungkin dunia pendidikan ini dunia yang paling tergoncang karena AI, Pak. Karena seluruh dunia termasuk seluruh dunia ya, memang AI sudah mengubah segala sesuatu. Tapi dunia pendidikan itu paling tidak siap, gereja juga sih. Tapi pendidikan itu yang paling urgent karena mereka harus menjalankan ini dan anak-anak sudah memakai dan dunia pendidikan yang paling harus. Tapi saya punya harapan karena dunia pendidikan dalam nyamannya diri sendiri harusnya bisa belajar. Dan harusnya bisa beradaptasi. Fakta mungkin tidak seperti itu, tapi itu yang harapan. AI dan pendidikan itu satu modul daripada sabda, dan itu satu modul yang bisa sehari, bisa 4 jam atau dipadatkan dalam 2-3 jam, dan AI dan pendidikan itu modul yang lahir daripada AI 4321 akan lihat itu punya 4 realitas, 1 akibat, dan 5 pelajaran terpenting. So, mulai. Ini adalah 4 fakta. Ini fondasi daripada semua pergumulan sabda. AI sudah ada. Ya, AI is here to stay. Itu akan ada terus-menerus dan change everything. Mengubah segalanya, segala-galanya, termasuk pendidikan, termasuk cara belajar mengajar daripada gereja sampai seluruh dunia bisnis dan hal yang dalamnya. Nah, pertanyaannya Pak, belum semua bisa deal with it. Menghadapi tadi the challenge, menyampaikan the response. Apa response kita? Bagaimana kami menghadapi itu? And untuk deal with it, sabda punya satu keinginan. Ini ada tadi 4 fakta. Ada terus-menerus, akan ubah segalanya. Apa response? Kami punya 3 tujuan. Untuk bisa berbicara, bisa coba-coba, bisa membagi, share hasilnya. Ini tujuannya itu menyampaikan hasil A, kami learn, belajar, kami melayani dengan satu keinginan. AI for God sekarang. Now, ini bagian dari modul yang lain, tapi biasakan lama, dalam kurang 60 titik, sahab sudah disampaikan. And ini kesimpulan daripada semuanya. Harusnya AI for God. Memuliakan Tuhan. Fakta, tujuan, hasil, dan keinginan yang sama. Dan AI Academy tempat untuk belajar bagaimana untuk bisa seperti itu. Sebenarnya banyak orang Kristen yang sudah pakai AI, Pak. Tapi sama sekali tidak sadar bahwa gereja pelayanan itu bisa sangat diuntungkan dengan AI.
Kemarin dulu waktu roadshow ada beberapa mahasiswa dari BINUS di Malang yang ikut dalam pelatihan. Nah, selesai pelatihan mereka sama responsnya gimana? Sudah pakai AI kan? Sudah. Gimana responsnya sekarang? Sama sekali tidak menyangka bahwa AI itu bisa untuk pelayanan. Ya, berarti harus deal with it. Ya, And deal with it itu akan saya rasa jadi kesempatan dan hasil yang baik. Oke, dari dunia AI dan pendidikan ada 4 realitas. Semua dipasang di satu halaman, and yang biasa 30 menit diskusi dan bergumul, saya akan lagi coba 30 detik. Mahasiswa pasti menggunakan memakai AI. Saya ada siswa juga Pak, Oh, bukan hanya siswa. mahasiswa. Oh ya, dari SMP, SMA, sekarang semua memakai itu. Dan hanya mahasiswa, tetapi yang sedang S2, S3. Ya, lebih-lebih. Yang lucu, dosen yang mengelarang anaknya untuk memakai AI sedang memakai itu untuk tulis papers dan seterusnya. Tapi tidak hanya ini ada realitas, kalau benar akan harus mengajar mahasiswa-siswa memakai AI dengan benar, dengan hikmat, dengan yang cara efektif. Itu jadi tugas yang paling penting. Karena kalau mereka bisa pakai AI dengan baik, mereka akan belajar dengan lebih baik. Mereka tidak bisa pakai AI dengan baik, gimana cara untuk belajar dengan benar? And lebih dari itu, kelas harus dibalik. Flip hybrid. Di luar kelas, informasi, dalam kelas interaksi dan semua yang jadi seminar penuh. Tapi mungkin poin yang paling utama daripada ini itu cara belajar dan mengajar harus berubah. Dari klasik yang jadi digital harus AI. Yang lama dibandingkan dengan baru yang LOD, Learning on Demand, Just-in-Time Learning, new tools, termasuk GPTs, new methods, termasuk conversational AI, conversation learning, dan hasil yang baru. Dan semua ini tidak hanya ada realitas, tapi ada satu akibat, satu konsekuensi. Berdasar 4 statement ini, saya akan bilang statement yang berikut tidak hanya terpenting, tetapi harus terjadi. Academy, sekolah, institusi apapun untuk belajar, termasuk gereja, harus mikir bagaimana AI diundang ke dalam prosesnya, ke dalam kelas. Itu bisa aktif menjadi assistant untuk mengajar atau assistant untuk belajar, berarti tutor. AI harus saya ulang diundang dalam proses pendidikan. And berarti itu jadi fondasi daripada academy dan cara baru untuk belajar. Ya, tapi tidak diundang untuk menguasai kita ya Pak. Kebalikannya, diundang untuk menjadi asisten sehingga punya proper posisi, bukan untuk menjadi tuan kita, tapi menjadi alat untuk Itu betul untuk semua teknologi. Teknologi ada ordernya dan kami tidak diciptakan untuk melayani teknologi, tapi baliknya Tuhan mengizinkan ada teknologi untuk saya bisa melayani orang dengan lebih baik dan saya bisa untuk menyebar dia. Dan so ordernya itu Tuhan, manusia dan teknologi. Tapi kalau dengan benar dan baik, itu akan jadi assistant, itu bisa dampingi belajar, dan itu bisa mengubah total paradigma untuk belajar. So anyway, kami lanjut karena waktu akan habis di sini dan saya mau kepada Academy. Tapi ini 5 pelajaran kunci daripada AI dan pendidikan. Ada cara belajar dan mengajar baru. Learning on demand. Just-in-time learning, and paling penting conversation learning. Bandingkan dengan inventory-based learning. Kalau saya sudah punya buku belajar, berarti saya hanya bisa belajar apa yang dalamnya, di luarnya. Kalau sekarang ada sesuatu baru, bagaimana? And so itu sangat menolong untuk punya bahan articles, bahan buku, bahan pelajaran dan yang melengkapinya, tapi sangat beda daripada saya mau tahu AI dan pendidikan dampaknya. Dan kalau ada waktu daripada AI dan pendidikan, mahasiswa langsung ditanya, apa pertanyaanmu yang paling dahsyat, paling mau tahu? Sekarang dengan AI, mereka bisa saat itu punya bahan dan cara untuk belajar tentang pertanyaannya, topiknya, just in time, saat itu,
learning on demand sesuai dengan kebutuhan dalam style yang conversation. Sama dengan kalau saya mau belajar dari Bu Yulia yang dosen yang hebat and tentang saya mau perjanjian baru survey. Wah, dia akan sampaikan. Tapi saya dengan dia and AI, kami bisa lakukan hal yang dia tidak akan bisa langsung dari bukunya kecuali seluruh pustaka diambil dan itu pun bukan on demand just in time. Itu inventory based. So ada cara belajar mengajar baru. Ini sedikit untuk dalam konteks pembelajaran on demand berarti content dan materi yang bukan inventaris atau sudah ada. Tetapi itu dibuat sesuai saat situasinya. Tersedia sepanjang waktu, kapanpun dibutuhkan. Konsep ini hanya nangkap ini dan aplikasi kepada pelayanan, kepada academy dan belajar itu sudah luar biasa. So learning on demand itu seperti cara untuk just-in-time learning, pelajaran dan bahan yang terjadi khusus custom pada saat kebutuhannya. Ya. And Ini ya keunggulan dari AI adalah ini custom betul. base ya. Yep, and conversation, bentuk pembelajaran yang berlangsung melalui percakapan dan interaksi yang bermakna antara individu atau saya dengan AI menekankan pentingnya dialog, pertukaran ide dan keterlibatan aktif dalam proses belajar daripada brainstorming sampai research sampai apakah bisa mentutor saya tentang topik ini. Ya. Jadi harusnya malah membuat kita tuh aktif berpikir ya Pak. Sangat Banyak bisa. orang berpikir, ini saya pikir mitos ya, bahwa AI itu akan membuat kita lazy, membuat kita tuh malas belajar. Kalau digunakan dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, AI itu justru membuat kita aktif berpikir karena bisa dialog dan terus-menerus mendorong kita untuk memikirkan apa yang ingin ditanyakan dan apa yang dibutuhkan dan apa yang ingin dipelajari. Berarti conversation learning, para peserta terlibat dalam percakapan satu sama lain untuk berbagi perspektif, untuk menanyakan pertanyaan, mendiskusi ide dan secara kolektif membangun pengetahuan. Ada diagram kecil tentang ada inner dialogue, tapi sekarang bisa ada AI dialogue. Dan itu sesuatu yang hampir ngeri untuk orang yang belum pengalaman. Tetapi saat mulai sadar, saya bisa dialog dan belajar bersama AI. Saya sedang kembali kepada, saya akan bilang, abad-abad yang lalu. Alkitab, dulu orang tidak belajar daripada bukunya, tapi ada rabbi. Atau ada Yesus, ada Paulus. Sekarang ada surat, tetapi mereka akan belajar lisan dalam diskusi. Dari orang yang masih hidup. Betul, dan semua rabbi akan mengajar, ada pertanyaan, ada diskusi yang conversational. Seluruh sejarah belajar zaman-zaman dulu ada conversational learning. Dan kami bisa kembali kepada itu dengan cara yang luar biasa. Anyway, lanjut. So, pelajaran pertama yang kunci itu yang tadi, yang 4, LODGITL, conversational learning. Tapi juga pelajaran yang berikut, AI itu alat. Dan berdasar alat itu saya yang mau menjangkau dunia. Yang saya mau dari sekolah minggu sampai khotbah. AI adalah alat yang bisa dipakai. AI for God. AI untuk semuanya. Tapi juga AI adalah skill. Harus belajar promptingnya. Itu ternyata ada orang yang mungkin autis sulit untuk social dan conversation. Ada orang lain yang pintar. Tembok pun akan respon. Batu akan teriak-teriak. And wah, pintar conversational. Itu skill. Itu namanya extrovert, Pak. Ya, tapi lebih dari extrovert. Ada extrovert yang just kemana-mana tapi tidak pintar omong. Tapi ada orang yang mungkin introvert yang ternyata pintar mikir dan pintar omong dan hanya sosialisasi. Tapi yang penting itu skill. Ada prompts, ada training, ada AI quotient. Ya. Berapa pintarnya. Dan lebih lagi harus AI. cerdas, Pak. Oh ya, cerdas. Ya, dan hanya mesin yang cerdas. Oh, orang yang pakai harus lebih cerdas. Betul. Human intelligence didampingi machine intelligence dalam konteks God's intelligence. Itu kombinasi yang hebat. AI itu juga assistant, memungkinkan custom learning, custom work, custom working, and so on. Okay. Lebih daripada itu, ini pelajaran yang berikut, cara belajar mengajar baru.
Kami sudah lihat 4321. Itu cara untuk eksplorasi, diskusi, membagikan. Dan harus ingat, AI bahaya. Itu tak sempurna, tak dewa-dewi. Itu sesuatu yang jujur seperti api listrik atau mobil. Belajar memakai itu dengan baik atau ayam bakarmu jadi rumah bakar dan sampai kampung habis. Listrik itu luar biasa atau konslet dan maaf ke rumah sakit atau seperti temanku mati. Ada bahayanya, tapi harus lihat itu dengan kacamata Allah. Kacamata saya kotor dan tak sempurna, masih sulit untuk lihat. Dan kadang-kadang, tapi kacamata Allah ada pandangan perspektif tentang AI. Teknologi itu dari Tuhan. Teknologi itu alat, itu bisa menolong, tapi tidak neutral. Teknologi tak hanya tidak neutral, itu harus ditebus. Dan harus dipakai kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kacamata Allah. Belakang itu, kalau cara motivasi tujuan salah, maaf, bahaya lebih besar lagi. Tapi kalau cara motivasi tujuan tiganya benar dan belajar pelajaran itu. Lebih dari itu, AI per student itu jadi hebat. Tutor, saya bisa belajar custom personal. AI dan guru lebih hebat lagi. Bisa punya mitra teman yang menolong, dampingi, assistant untuk mengajar tandem co-teaching. Dan lebih daripada itu, khusus untuk guru, dan ada guru yang tanya saya berdasar AI dan pendidikan, dalam 5 tahun, apakah akan kebutuhan saya? Dan saya bilang, tidak. Kalau hanya Anda untuk menyampaikan informasi, mereka bisa YouTube, mereka bisa berapa banyak bahan sekarang, lebih lagi masa depan. Dia takut kalau posisinya digantikan oleh AI. Dan itu akan gantikan posisi kalau hanya untuk ini buku, Anda malas baca, saya baca kepada Anda. Tapi kalau itu untuk relasi, interaksi, untuk mengintegrasikan bahan. Apa relevansi ini kepada situasi Anda untuk kerjasama, untuk dinamika critical thinking logis, untuk belajar AI skills, untuk belajar life skills. Kalau itu tentang karakter, tanggung jawab, etis moral untuk mentoring, guru sangat dibutuhkan dan itu pelajaran perubahan guru daripada hanya mesin menyampaikan informasi atau satu bagian hidup yang luar biasa penting dengan AI yang mendampingi. Dan itu pelajaran. Dan ada ternyata bonus pelajaran daripada AI dan pendidikan. Oke? Bonus pelajaran ini. AI sudah dan akan terus-menerus alat itu akan pengaruh dan assistant yang luar biasa. Itu adalah alat pengaruh assistant terpenting dalam abad ini. Kalau mau belajar, mengajar, atau melayani, itu adalah yang terpenting dalam abad ini. Plus, lesson terakhir, AI akan berkembang. Itu akan maju terus-menerus. Itu yang mengerikan, Pak. AI berkembang terus, kitanya belajarnya masih susah. Nggak bisa mengejar. Tapi kalau AI belajar terus gimana? Apakah Anda... AI berkembang terus. Tapi kita harus belajar terus mengikuti. Nah, itu. Berarti jangan puas-puas dengan seperti ini. Ikut AI Talks. Jadi bagian daripada AI Academy dan belajar bersama teman-teman. Bagaimana ini untuk AI for God. Amin. So, itu lanjutan. Sekarang, tadi itu hanya bagian satu dan waktu terlalu banyak sudah lewat. Oke, sekarang learning di Sabda. Apakah Sabda ada learning? Gimana? Saya sudah mengikuti Sabda dari awal, Pak. Dan salah satu pokok penting di dalam Sabda adalah bagaimana apa yang sudah kita punya itu kita ajarkan kepada semua orang yang membutuhkan. Dan itu sudah dimulai sejak Sabda ada. Ya, dan sebentar lagi Evi akan ikut, tetapi dari sejarah saya lihat Sabda namanya di Alkitab firman, tapi bahan biblika dan alat-alat dalam namanya diri sendiri itu didesain untuk studi Alkitab. Itu yayasan belajar studi untuk firman dan aplikasinya. Saya akan lihat tentang pesta sampai sekarang, dari Bible study dan semuanya, sampai pustaka dan resource centers. Dan kami akan lihat Sabda didirikan firman yang diaplikasikan, kami belajar bersama. And itu ternyata perkembangan sampai akademi sekarang. Oke. Effie, saya lihat mau ceritakan tentang gimana
Karena itu Evi yang tanggung jawab Sabda. Gimana? Iya, oke, ya. Kalau apa tentang bahan belajar mengajar di Sabda ya, walaupun saya di Sabda ini sudah 21 tahun, tapi sebelum masuk Sabda saya memang taunya Sabda ini ya tempat orang Kristen belajar, apalagi waktu itu Oh, ketika tahun 98 ya kalau saya nggak salah ketika internet baru masuk ke apa ke Indonesia waktu itu Solo gitu ya. 97, Eh, 98. Iya, sekitar tahun itu gitu ya. Saya tuh suka kepo ngeliatin papa saya karena barusan pasang internet di rumah mungkin ya atau apa lalu bisa buka internet gitu ya. Terus suka buka-buka email, apa itu email dan sebagainya, belajar di situ dan di situ yang paling sering dilihat hampir tiap sering yang saya lihat tuh membuka apa publikasi yang namanya reform ya ikan reform atau apa itu dulu ya. Saya tanya apa itu ikan, betul. apa itu reform, kok pakai ikan itu ya lalu lalu Ya, ayah saya ya papa saya bilang loh ini apa dapat email terus dari email itu kita dapat banyak pelajaran tentang doktrin-doktrin Alkitab gitu ya oh gitu lalu nggak berapa lama saya lihat papa saya juga buka apa software Sabda gitu ya lalu saya tanya itu apa kok kayaknya apa papa serius sekali ngeliatin laptop apa komputer beliau waktu itu nggak ada laptop ya PC beliau dan di situ kalau belajar tuh sampai serius sekali gitu itu apa itu oh ini apa software untuk belajar Alkitab. Oh ada ya software untuk belajar Alkitab gitu ya. Karena sebelumnya kalau saya lihat papa saya belajar itu kan buku-bukunya banyak. Nah, ini kok nggak terlalu banyak buka buku lagi kayak biasanya gitu loh. Ini buku-bukunya udah masuk ke sini waktu itu apa papa saya bilang. Tapi saya nggak tahu, belum terlalu ngeh itu Sabda. Baru ketika saya melamar ke Sabda gitu ya. Apa ayah saya bilang, lah itu yang selama ini kamu suka tanya, kalau papa lagi belajar Alkitab, pakai apa, pakai Sabda, itu kamu lagi ngelamar ke sana, kamu lagi mau mau pelayanan di sana gitu. Jadi sebelum saya kenal Sabda pun yang saya tahu Sabda itu tempat orang Kristen belajar. betul. Ya, Ya, kalau kita pergi roadshow tuh saya juga habis roadshow tuh suka sekali dengar bapak atau ibu, wah pokoknya kalau ikut Sabda kita tambah pinter katanya. iya, Ya ya memang baru, betul karena kita selalu iya, mengajarkan mereka ya, iya, bagaimana iya Bu, memakai alat, bagaimana memakai resources yang kita betul, punya. Ya iya, ini pesta itu salah satu yang kita lahirkan sejak sejak ya, internet ada. 1998 tuh pesta ya, sudah ada. Nah, tapi peminatnya terlalu banyak dan kami sangat tidak siap pada saat itu karena yang mendaftar sampai kadang-kadang sampai 300 orang. Dan kami saat itu cuma berdua, bertiga gitu ya. Wow, nggak sama sama sekali nggak bisa melayani dengan maksimal. Akhirnya kami tutup loh. Sempat tutup iya sempat 1 tahun ditutup, kalau nggak salah. Iya, 1 atau 2 tahun kita sempat ya, tutup. Kita benar-benar memikirkan infrastruktur yang lebih baik, cara kerja yang lebih baik, supaya kita melayani juga lebih baik dan juga eh, orang yang lebih banyak gitu. Karena kalau cuma 2 orang saya dan 1 orang sekretaris nggak cukup gitu. Akhirnya buka lagi pesta dengan cara yang lebih ya, bagus, infrastruktur yang lebih bagus. Nah, selain itu juga pesta didampingi oleh satu situs, namanya situs e-learning. Nah, di dalam situs e-learning itu banyak sekali bahan. Jadi teman-teman dari pesta yang mengikuti pesta itu singkatan Bapak Ibu Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam. Saat itu memang kerinduan kami mengajarkan teologi untuk orang awam, tapi sekarang kita sudah tidak pakai nama pesta karena kita tidak hanya untuk orang awam, ternyata banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga yang tertarik untuk terus keep up apa bahan-bahan yang baru, cara belajar yang baru, bahan-bahan yang baru sehingga kita sekarang namanya MLC, Ministry Learning Center. Nah, itu salah satu yang kita lahirkan karena kebutuhan yang begitu banyak bukan hanya untuk orang awam tapi seluruh pelayanan yang ada di Indonesia. Dan kami juga membuka banyak sekali apa namanya acara-acara seminar, training. Nah, live.sabda.org itu salah satu yang situs yang sangat dipenuhi dengan bahan-bahan yang begitu banyak, juga video, bukan hanya teks artikel, tetapi lebih banyak video di mana Sabda melakukan banyak sekali acara-acara streaming. Lalu banyak sekali acara-acara streaming ini dibuat menjadi micro learning sehingga banyak sekali bahan-bahan yang bisa yang diambil oleh peserta dan mereka bisa belajar secara independent study. Ya, saya berani bilang
Sabda Academy lahir 20 plus tahun yang lalu dengan pesta. Lebih lagi perkembangan pesta itu jadi bahan e-learning, 100 plus pelajaran, jadi seminars, training, and saya masih ingat waktu COVID harus mengubah total caranya. Tapi MLC jalan dengan baik, and semua bahan itu, semua kekayaan itu dari publikasi yang mempersiapkan bahan sampai situs, semua itu bersama itu jadi fondasi tak hanya zaman ini tetapi abad yang lalu Bapak Bu Evi memakai ini dengan baik-baik, dan saat itu Academy sudah dilahir dan melayani dari sekolah teologi gereja sampai awam. Nah, sekarang sampai melahirkan Sabda Akademi yang sekarang, Pak. Berarti harus share dan lanjut ya? Ya. Oke. Share lagi. Kemungkinan ini akan lebih baik kalau tikus ke situ. Oke. So, itu just review dengan singkat kami ya, ini pesta versi yang modern, ada daripada software Sabda, ada resources, ada modules, ada untuk belajar dari teologi, sistematika, biblika, praktika, historika, sampai betul praktis untuk pelayanan. Ada kelas MLC, ada yang beda kitab, ada beda kitab, sekolah minggu, ada dari pembentukan disiplin rohani, khotbah untuk awam, daripada Paskah dan Natal, dan ada 100 plus, ada satu persatu. Lebih daripada itu ada trainings dari Sabda, artificial intelligence, ada daripada fondasi komunikasi, ada ratusan ribuan, dan semua bahan itu dimikir bagaimana kalau mulai diatur, dikurasi, dipakai dengan baik-baik. So, daripada Sabda streaming tadi, sekarang ada trainings and seminars, ada roadshows, ada presentasi seperti AI dan evangelism explosion, ada gimana AI dalam konteks satu sinod atau pendeta yang sedang belajar khotbah. Semua bahan itu dimikirkan bagaimana kalau dipakai lagi. Dan saya masih ingat dulu Sabda didirikan waktu itu mikir tentang digital learning. And digital learning saat itu punya rumus yang sederhana. Digital learning ada distance education, berarti pendidikan jarak jauh, plus learning technologies. Dan ini rumus dari 20 tahun yang lalu waktu pesta didirikan. Dan waktu saya sedang lihat, saya sadar learning technologies berkembang dan berkembang. Tidak hanya situs, tidak hanya app, tapi sekarang sampai AI. Distance education, konsep untuk pendidikan tidak hanya jarak jauh, tapi pedagogi untuk orang tua, pedagogi untuk mereka belajar, dan semua prinsip di belakang itu, distance education, itu now conversational learning, itu learning on demand, and so new learning technologies, new patterns of learning, semua itu jadi dasar untuk Academy, termasuk digital resources, digital publications, and semua proses untuk content creation and content curriculum. And so dari situs resource centers dan projects, and Sabda sudah berapa banyak kali punya project terkait dengan pustaka. Karang gagal, karang tidak, ada salib yang dulu Sabda Library. Lucu namanya, hasilnya prototypes, dan ya bagus kalau tahu. Tapi untuk satu produk yang nyata, ada DML, Digital Media Library. Itu punya hampir 0,5 terabyte bahan di dalamnya. Itu punya ratusan ribu bahan. Tapi bagaimana tidak just banjir. And then ada juga produk pustaka yang ada saat ini, dan training AI GPT dengan jutaan bahan dengan hasil yang luar biasa baik bandingkan. Tetapi semua ini ada sejarah dan pergumulan Sabda dari pesta atau studi Alkitab paling dasar. And jadi Sabda Akademi itu nggak lahir dalam setahun 2 tahun ya Pak, tapi sudah puluhan tahun sejak Sabda berdiri sudah mengumpulkan segitu banyak bahan, segitu banyak cara untuk mengajarkan kepada orang-orang bagaimana belajar. Dan dengan ini, teknologi. Betul, dan belum ngomong tentang Bible study yang dari floppy sampai situs, dari software sampai apps, bots, GPTs, AI squared, and semua modules, tutorials. Smart Bible bisa jadi seperti dulu 1 jam
hanya untuk omong tentang bagian belajar terkait dengan Alkitab sekarang. Sabda Academy ada tempat untuk conversational learning and pustaka bertemu. Itu punya 4 bidang. Ada Bible Academy, ada Ministry Academy, Counseling, and sekarang Family Academy. Saya ceritakan sedikit tentang itu sebentar. And then Academy untuk AI. Nah, harapan itu untuk conversational, bisa lihat. AIs plus GPTs memungkinkan untuk a conversational model of learning. Berarti saya tidak harus hanya buku dan bahan. Pustaka memungkinkan saya punya akses kepada semua. Sudah ada topik bagaimana prompting untuk media, saya bisa langsung itu and nanti kembali ke conversation untuk diskusi hasilnya. And komunitas seperti AI for God community atau berapa banyak komunitas lain memungkinkan saya punya tempat untuk pertanyaan, untuk diskusi. Misalnya, saya mau belajar tentang sekolah minggu, itu ministry. Dari bahan saya baca daripada AI dan sekolah minggu, daripada publikasi untuk bina anak dan semua ini saya belajar. Dalam konteks itu saya ajak beberapa guru untuk kami diskusi, WA grup kelompok saya atau saya dengan yang lain untuk diskusi. And so menggabungkan AI teknologi terbaru, semua bahan-bahan pustaka dan resources dengan kartu komunitas memungkinkan bikin modul-modul, bikin pelajaran, journeys daripada micro-learning sampai curriculum. Dan Sabda punya curriculum misalnya kemarin untuk family. Ada Unhack. Dan hackathon itu jalan 1 minggu plus. Hasil apa? Ada lebih dari 500 bahan yang disiapkan, termasuk dalam itu ada kursus dan bahan untuk belajar sebagai keluarga, orang tua dan keluarga, remaja dan keluarga, dan satu lagi yang saya lupa. Dan bahan itu disiapkan untuk bisa melengkapi, berarti counseling/family, dan ada GPT yang nanti kami lihat untuk counseling dan family. So ini kurang lebih dasar daripada itu. Selain itu ada untuk AI, ada training bootcamps, and itu jadi nyata ada 150-an orang belajar 2 hari. Sebelum itu 4 hari Thailand di luar negeri dari puluhan bangsa. 4 hari. Ada roadshows AI dan pendidikan. Di banyak STT. Ya, STT. Baik di Jakarta, di Surabaya, dan juga di Malang. Malang, and Jakarta. Jakarta ini yang Jakarta itu Setia, ini Malang. Anyway, so and banyak lagi. Foto bisa, ya ada terlalu banyak, mereka pilih acak. Tetapi saya mau fokus tidak hanya kepada yang Bible Academy, Ministry Academy, atau Counseling Academy yang di bawah Sabda, tetapi AI Academy. So itu akan jadi fokus. Dan the challenge and the opportunity. Visi, misi, and goals seperti apa? Dan berdasar itu, saya mau untuk memberi ide, tanam contoh, dan pikiran bersama apa responsnya dan dasar untuk respons itu. Oke. Visinya, itu untuk ajak dan ajar sebangsa seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita bukan hanya untuk diri sendiri ya Pak. Betul. Bukan untuk satu gereja saja atau satu STT saja. Tapi bagaimana ini disebarkan secara luas untuk masyarakat yang lebih luas supaya lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Ya, kalau saya lihat catatan saya, dan ini sesuatu yang menakutkan saya jujur, Sabda 30-an sinod harus bisa bagaimana jadi dalam tahun depan 100 sinod. 1 sampai sinode. 1 sampai ratusan gereja, bagaimana jadi puluhan ribu gereja. Bagaimana 10 STT jadi 100 STT. Bagaimana untuk sekolah. Sudah puluhan ratusan sekolah dan sekarang diajak untuk bisa mengajar 1000 guru. Untuk mengajar 500 guru dan pimpinan sekolah dan seluruh staff yang atasnya. Waktu mikir tentang ini, saya lihat mau tidak mau, dalam tahun berikut,
bagaimana seluruh tubuh Kristus di Indonesia akan diajar bagaimana memakai AI for God. Nah, mungkin sabda sendiri dan semua bahan dalam 2 tahun terakhir, semua yang sudah terjadi dan ada, itu akan harus bisa disebar untuk orang lain melakukannya. Dan saya sadar kalau hanya Yulia dan timnya akan keliling Capek, Pak. untuk 100 gereja, 100 hari, mereka mati sedang jalan. Bagaimana untuk lebih banyak sekolah lagi? Dan sedang mikir, hanya untuk semua STT satu persatu, dah ada waktunya. Tapi kalau tunggu 2-3 tahun, gimana? Sudah terlambat. Dan berdasar itu, bergumulan tak hanya yang Bible Academy, Sabda Bible Academy, untuk di situ ada Bedena, di situ ada Alkitab Sabda, Alkitab GPT, dan semua bahan untuk belajar Alkitab dari conversational sampai resources. Tidak hanya di bawah Sabda Academy, Sabda MLC atau Ministry Academy yang punya satu, tak hanya livesabda.org, pustaka, dan berapa banyak bahan, tapi punya GPT khusus yang kami akan lihat. And komunitas untuk bergumul, diskusi, belajar, dan punya kelas dan khusus baru. Tak hanya itu, tapi untuk counseling dan family yang sedang dikembangkan berdasar anak ini, bagaimana semua itu jalan, tapi bagaimana AI dan challenge dasarnya itu mau tidak mau, tidak oleh sabda, tapi bersama pendengar ini dan teman-teman, bagaimana kita akan mengajak dan mengajar AI for God untuk seluruh bangsa. Itu harus, dan lucu karena waktu saya lihat nomor-nomor ini, saya diingatkan. Ternyata, dak jauh dari sini, kurang 10 kilometer, Indonesia sedang mendirikan AI Center for Excellence di Solo, di Technopark, dan mereka punya target untuk mengajar 1 juta orang Indonesia untuk memakai AI. Betul. Kok milih Solo ya, Pak? Banyak orang tanya, kenapa di Solo? Kami sendiri kaget. Tidak tahu. Ya, tapi saatnya sekarang, kemarin juga waktu bertemu, tetapi harus sekarang. And kalau Indonesia bisa mikir 1 juta orang akan diajar 10% orang Kristen dan 10% itu 100,000. Dan di catatan saya, dalam tahun terakhir, ada lebih dari 10,000 orang yang sudah terlibat dalam training dan lain-lain dari Sabda. Tahun depan, bisakah Harus mikir? membuat lebih strategis lagi, Pak. Nah itu yang kunci. Berarti akan harus lebih strategis, ada new tools dan new methods. And yang cara baru, alat baru, itu akan memakai tidak hanya situs dan academy, tidak hanya YouTube dan rekaman, tidak hanya GPTs, tapi semua ini bersama untuk siapapun. Kelompok kecil saya mau belajar AI for beginners. Kami nonton, diskusi, coba bersama. Sekolah minggu, saya mau bisa memakai. Betul. And nggak usah mengundang sabda setiap kali. Kasihan, tidak mati capek. Ya, mereka bisa belajar sendiri karena sudah ada center AI Academy yang mereka bisa belajar sehingga mereka bisa menularkan itu kepada lebih banyak orang. Terkhusus dengan strategi baru, Pak, New Generation of Trainers. Itu satu yang sedang dimikirkan, itu bagaimana akan tak hanya new tools dan new methods dan sabda ada resources dan slide berikut akan ceritakan mengapa saya berani untuk mikir seperti itu, tapi sedang mikir generasi baru dari digital classic sebelumnya sampai AI. New generations yang akan jadi masa depan daripada gereja. Dan mau tidak mau, gereja sedang diisikan dengan generasi digital yang jadi AI. Gereja sedang dan harus melayani dalam dunia yang sedang jadi dunia AI. Visi ini itu cukup sederhana. Bagaimana memperlengkapi gereja untuk bisa relevant di zaman bukan digital lagi, tapi digital jadi AI. Dan itu kemarin ada orang yang bilang AI is the future. Dan ada temannya saya yang bilang, dah,
Itu sudah ada, itu sudah sekarang, sudah mulai. Future-mu yang you harap nanti-nantikan sudah sedang dengan luar biasa. Dan karena itu harusnya ada sesuatu seperti AI Academy untuk 100.000 orang latih, untuk 10.000 gereja, 100 sinod, untuk STT 100, untuk bisa lebih daripada itu, berapa banyak anak sekolah Kristen yang ada. Hanya kalau bisa melengkapi guru agama mereka. Ya. Luar biasa. Ini Ya. ada sharing dari Pak Ari BWI. Okay. AI di dunia pendidikan sudah banyak diterima kampus. Saya sempat sharing untuk dosen-dosen di kampus di Jogja, Malang, Bali untuk dipakai dalam mengajar dan menulis tesis disertasi. Betul. Saya juga sudah melihat banyak dosen mengharuskan muridnya menggunakan AI dalam proses belajar Yes. mengajar. Tapi harus ada policy-policy yang harus diterapkan juga ya, Pak ya. Policies. Ya, ini AI tahun lalu berhasil lulus MBA di UPenn Ya. Wharton dan lulus ujian law di Minnesota Law School. GPT terbaru seri O1 digadang sudah memiliki tingkat penalaran setara dengan tingkat doktor dan PhD. Betul. Kedepan akan semakin terasa demokratisasi pendidikan Tambah pintar. dan pengetahuan untuk semua kalangan dengan adanya ya. Jadi pemerataan pendidikan ya Pak. AI untuk pelayanan sangat luar biasa untuk eksposisi dan lain-lain. Maju terus Sabda bersama mengeksplorasi keajaiban dunia zaman ini dengan AI. Tapi Ya. satu hal yang tidak terjadi, kami lihat betul orang kerja akan harus belajar AI, orang sekolah akan harus belajar AI untuk sekolah, untuk kerja, untuk diri sendiri, untuk dari nikmat sampai ada karakter AI bisa ngobrol selamanya, sampai untuk gaming AI dipakai daripada crime sampai pornografi, daripada judi, itu dipakai untuk segala sesuatu kecuali yang terpenting. Pelayanan untuk hal AI yang for baik. God. Nah. Dan itu alasan dalam waktu bangsa ini sedang ajar bagaimana AI dipakai, Sabda Anda gereja secara luasnya harus mengajar bagaimana AI dipakai for God. Ya. Dan ini alasan, tak hanya AI Umum Academy, tapi AI for God Academy. Ya. Berdasar kalau lihat seperti ini. Ya, ini peperangan yang harus diperjuangkan, Betul. Pak. Memerangi bagaimana AI tidak dipakai untuk hal yang jelek, tapi kita rame-rame memakai untuk hal yang baik, terutama untuk pelayanan Tuhan. Ya, AI Talk sudah hampir 30 daripada macam prompting, daripada berapa banyak topik. AI for All, 32 jam dibagi dalam AI dan Bible, AI dan pendidikan, AI dan gereja, AI dan ministry missions. And lebih lagi, itu jadi 32 jam belum termasuk topik-topik tambahan. AI Expo sekarang 2 tahun, 22 topik yang luar biasa, menarik sebagai ekstra. Unhack ada project yang terkait. Dan so berdasar AI for God, situs aisabda.org, berdasar bootcamps dan roadshows dan konsultasi, AI Academy, saya rasa dan harap punya bahan yang akan lebih dari cukup. Tapi ini satu yang work in progress, saya sedang memperjuangkan bersama. And saya harap akan ada teman-teman dari luar dan akan seperti kemarin dengan Saat, dengan 1-2 sinod, ada hackathon sebentar lagi. Semua ini kepada arah yang sama. Bagaimana akan ajak dan ajar sebangsa. Bagaimana AI bikin new tools, new methods. Bagaimana generasi baru, generasi AI akan mengerti AI for God. Okay. Waktu itu jalan dengan cepat dan saya mau ada cukup untuk bisa tanya jawab. Lebih daripada itu kami lihat dengan singkat dan cepat. Ini demo dalam arti kami akan lihat sedikit dan contoh-contoh. And so seperti ini, ayo. Okay, Sabda Academy, sekarang ada Alkitab GPT, ada Counseling GPT yang dikembangkan untuk Family GPT, ada Sabda MLC atau Ministry Learning, and so 3 bagian ini dan sedang siapkan untuk tambah satu lagi AI. And so itu pusat belajar Alkitab Counseling, bahan kekristenan,
and the extend untuk AI. Ya. Oke, lebih daripada itu, di situ ada akses ke pustaka daripada Alkitab, misalnya Badeno yang Media First Bible, dan resources, dan library, kepada Alkitab GPT, Alkitab GPT berikut, kepada pustaka Sabda, Badeno AI. Alkitab Sabda.org, and lebih daripada itu, Sabda Academy punya satu pustaka ministry, and pelayanan itu, and so pustaka itu punya ribuan bahan dan lebih lagi. Selain itu, sedang mikir dan siapkan curriculum. AI for All punya satu curriculum dasar, AI for Church, AI for Education, Learning Journeys, and Curriculum. Untuk pustaka, kami punya daripada semua jenis bahan terbanyak, daripada Quo Vadis sampai Growing the World Ministry Digitally, dan itu ratusan bahan, and seterusnya. And lebih dari itu, situs AI for God. AI for God itu dibagi dalam bagian untuk Church, Bible, Ministry, dan Education, dan untuk situ sedang diubah untuk ini akan jadi satu cara untuk belajar kepada 4 bidang ini. Mau belajar AI dan Church, ini bahannya. And so ini GPT, and so Alkitab GPT itu untuk bisa belajar Alkitab conversational, Ministry Learning Center untuk belajar lagi conversational, ada assistant counseling untuk yang perlu counseling, dan assistant counselor yang cari bahan untuk counseling. Yeah. Assistant counseling baik untuk family, and assistant counselor sangat pintar untuk bahan keluarga juga. Bisa sampai kepada GPT Store and lihat yang ada, dan selain itu ada untuk EMDC, itu juga satu pelayanan, ada terlalu banyak bahan pelayanan daripada terjemahan Alkitab sampai digital discipleship making movement sampai scripture engagement, and berapa banyak, tapi semua dalam bahasa English. Ada terkait dengan Unhacked dan satu family GPT yang kerjasama dengan Christian Counselor GPTs. So, semua ini ada. Satu contoh lain untuk AI Academy Curriculum itu, and so berdasar AI for All dan AI Bootcamp, sudah ada berapa banyak orang yang bilang, kalau ini bisa di dalam 4 hari, mengapa tidak dijadikan 4 minggu? And kalau dalam 1 hari ada versi sangat padat 4 jam, versi penuh 8 jam, dalam 1 minggu, 1,5 jam per hari, jadi 5 sampai 8 jam. Ada bahan yang dikirim, mereka nonton, dan ada kelompok diskusi, ada tugas. Dan bagaimana kalau ini jadi 4 minggu berdasar AI for All Bootcamp untuk belajar tentang AI dan Bible, AI dan Education, AI dan kerja, dan AI dan pelayanan dan misi. And so itu sesuatu yang Sabda sudah mulai dengan contoh tadi, satu kelompok, dan kalau sukses akan dilakukan dengan yang lain-lain juga. Dan selain itu, kalau sudah ada itu, ada nama AI for Beginners. Kalau ada kelompok yang mau dalam 1 jam dapat dasarnya, nonton bersama, coba bersama 1 jam lagi, itu jadi dasar untuk bisa diskusi, dan daripada AI for Beginners, mereka bisa track. And so di AI for God Academy, mereka sedang bikin tracks, yang track dasar Bible Education seterusnya, dan 20-an topik untuk bisa lengkapi, dan juga untuk prompting. Sudah dapat prompting dasar, sekarang ada effective prompting, strategic prompting, advanced prompting. Selain itu, ada media prompting, conversational prompting, and lebih dari itu, AI squared untuk Bible study prompting. And so mereka saat ini sedang kembangkan semua ini, dan belakang itu visi bagaimana ada AI for God Academy. Lagi mengapa? Karena kebutuhan satu bangsa, mau tidak mau, dalam tahun berikut, bagaimana mereka diajar dan dilengkapi untuk bisa memakai AI daripada Bible study sampai pelayanan, daripada multiplikasi khotbah sampai mereka bisa di sekolah. Dan seperti teman tadi bilang daripada komentar, sekolah-sekolah sedang ngajar pelan-pelan, tapi kami bisa lihat tahun depan ada tipping point. Business mau tidak mau sedang mulai memakai itu.
Tapi gereja itu hanya akan ikut dengan dunia dan polanya, atau mereka akan mulai mikir memakai tak hanya gadget for Ya. God, tapi akan mikir AI for God. Ya. Udah. Ya, itu yang sangat kita harapkan, Pak. Gereja punya suara gitu ya di zaman atau di generasi AI ini supaya boleh memimpin, memberikan guidelines, memberikan prinsip-prinsip Alkitab supaya apa yang kita pakai, AI yang kita pakai ini tidak dipakai untuk hal yang tidak benar, tapi justru untuk membentuk kita. Ya, tadi Pak Max bilang ada bonus. Yes, ada. And belum siap untuk itu satu, tapi pertanyaan karena bonus saya mau di akhirnya, tapi sebelum itu saya mau ada pertanyaan diskusi. Oh, teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ini ada satu pertanyaan dari ada di Pak Elkana Bati. Bagaimana caranya menjadi new generation of trainers? Nah itu pertanyaan tak hanya baik, tetapi itu pertanyaan di catatan saya. And maaf kalau saya tidak ceritakan itu, tetapi tak hanya track AI Bible, track AI Education, AI Church, AI Ministry, and Missions, tapi 20-an plus topik, dan catatan di bawah itu adalah khususnya training for trainers. Bagaimana untuk bisa memakai bahan ini untuk kelompok yang lain. Bagaimana saya sekarang sudah punya PowerPoint. Sekarang saya sudah punya latihan. Saya punya semua skills untuk ini disampaikan kepada yang lain. So, itu yang diharapkan. Ya. And saya sangat setuju. Satu kunci itu setiap orang yang sudah lewat AI for Beginners, sekarang ajar ke teman-teman. Sedang lanjutkan untuk AI yang lebih advanced. Semua yang sudah bisa prompting dasar, ajar teman-teman sedang belajar prompting yang strategis atau conversational. Dan dengan cara seperti itu, setiap generasi sedang ajar yang berikut dan ada harapan. Jujur, waktu saya sedang lihat dan mikir tentang kebutuhan di Indonesia, saya takut. Saya mikir, tak mungkin sabda atau mereka akan mati coba, mungkin, tapi tak mungkin kelompok kecil bisa. Tapi kalau bahan sudah ada, dan itu tidak hanya bahan, tapi satu gerakan. Ya, dan kolaborasi dengan banyak lembaga yang lain. Berdasar seperti kemarin, gotong royong, yang berdasar prinsip kolaborasi, yang berdasar bahan ini silakan memakainya, dan tidak hanya harus daripada sabda, tapi Anda sudah pernah ikut? Ya. Pernah nonton? Nonton lagi dengan teman, dan daripada itu diskusi dan ajar mereka. Training for trainers, saya rasa adalah kunci. Bagaimana akan ada generasi-generasi berikut untuk menyampaikan. And sebagian technical mungkin bisa belajar daripada YouTube dan online dan umum, tapi sifatnya dan hati AI for God and aspek dari pelayanan akan sangat sulit. Ya. Ya, ini ada pertanyaan juga dari Pak Anwar. Bisa diberikan contoh di slide cara membuat materi mengajar? Ini bukan hanya membuat materi, Pak. Ini materi sudah ada. Tinggal pakai, Pak. Apakah bisa dipersiapkan pembelajaran AI melalui Android? Maksudnya aplikasi. Nah, tadi tentang berikan contoh untuk membuat materi. Kalau kemarin ikut Unhack, tidak hanya contoh, tapi 1 minggu. Langsung. Hampir seperti pabrik, ada yang buat bahan, ada yang mempersiapkan, yang kurasi, yang bikin sets dan mengerjakan. Itu untuk bisa dipasang, termasuk edit. Dan ada tim lain yang khusus untuk memultiplikasi. Dan terakhir yang bikin wadah dan yang sedang kerjakan backend dan semua untuk bisa tampil. Dan bisa berikan contoh untuk buat materi mengajar. Saya rasa ada berapa banyak kalau tanya AI how to make lesson plan, itu sudah langkahnya. And bagaimana AI menolong saya untuk buat lesson plan. And itu saya harap cara orang akan mulai belajar. Tapi tidak hanya bagaimana bikin bahan untuk mengajar, tapi bagaimana bisa bikin bahan yang Kristen, yang berdasar
Alkitab, yang pakai prinsip firman untuk Ya. itu. Kalau bahan-bahan ini tadi menjadi bahan-bahan yang dikumpulkan dalam satu aplikasi Android, bisa Pak? Bisa? Ya. Ini pertanyaan dari Pak Anwar. Oke. Ya, apakah bisa disiapkan pembelajaran AI dengan Android? Um, saya mikir tidak terbatas platform karena dari Android bisa akses situs web. Dari Android bisa akses videos. Daripada Android bisa pakai GPT. And so tidak perlu bikin platform sendiri khusus, tapi yang Sabda bikin dengan Academy diharap seperti dulu Testa, sesuatu yang bisa diakses dari device apapun. And siapapun bisa ikut. And saya rasa itu cara yang mereka sedang lakukan. Karena yang saya lihat saat ini itu prototypes, itu rapid prototypes, itu proof of concepts, tetapi yang sudah dikerjakan Sabda jauh-jauh dari sempurna. Dan maaf kalau lihat itu dan bilang, wah, saya hanya lihat sedikit atau saya lihat sebagian. Itu bagian atas dari gunung es. Berapa banyak yang sedang dikerjakan di belakang layar. Dan saya bilang, doakan Sabda, doakan teman-teman lain yang mau terlibat untuk bagaimana betul bisa mendirikan AI for God Academy gratis resources bahan untuk melayani sebangsa. Mau tidak mau harus mengajak dan mengajar AI for God untuk ini dipakai dengan benar, dengan baik. Ya, ini ada komentar juga dari Pak Freddy ya. Pak Freddy Bun, sangat benar gereja masih kurang paham AI yang sesungguhnya dapat menolong pelayanan kita. Pimpinan gereja masih banyak yang menganggap teknologi digital hal yang banyak negatifnya. Ya, emang betul. Ini yang perlu kita doakan ya, Pak. Pelan-pelan kita bisa mengedukasi, pelan-pelan kita bisa memperlihatkan kepada mereka supaya mereka juga semakin hari terbuka dan semakin hari belajar. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Elkana lagi. Apakah trainer of trainersnya harus ada sertifikasi dari Sabda untuk membawakan materi? Tidak, tidak perlu ada sertifikasi. Kalau Bapak punya motivasi yang benar, punya tujuan yang benar, dan punya cara yang benar, Bapak boleh mengajarkan siapa saja mulai dengan gereja Bapak sendiri atau grup sekolah minggu. Yang lebih lucu, kalau tahun yang lalu sudah dapat sertifikat, semua sudah berubah, sudah berkembang, and daripada AI diri sendiri, ChatGPT 3.5 jadi 4.0 yang wow, Omni, and yang sekarang 01 yang itu 4 sudah sedang ditinggalkan. Kalau lihat daripada Gemini, daripada Claude, Perplexity, semua sedang berubah dengan pesat dan cepat. Kalau lihat tahun yang lalu, hal yang paling penting untuk ngajar adalah halusinasi. Dan bagaimana untuk tahu hasil benar tidak benar. Sekarang itu penting dan harus selalu cek dan pakai, tapi tidak sepenting dulu. Sekarang itu sudah tambah pintar bandingkan dengan. And so cara ngajar lebih lagi tahun yang lalu untuk lakukan media hampir mustahil. Tahun ini dan lebih lagi tahun depan is gonna be the AI media year. Bisa dari video klip kecil, sampai gambar, sampai gerak, sampai suara. Akan lihat tahun depan kemeledakan dalam AI dan media. Tapi kalau belum bisa AI secara dasarnya dan belum bisa AI untuk yang harus ngejar God and pelayanan dan semua itu dalam konteks teks dan scripts and semua bahan seperti itu, bagaimana akan bisa pakai itu dengan baik-baik dalam konteks media? Bertanggung jawab. Ya, jadi sertifikasi hampir dibilang nggak terlalu relevan, Pak, karena perkembangan begitu cepat. Sertifikasi minggu ini mungkin sudah tidak berlaku untuk bulan depan. Tapi anyway. Yang jadi sertifikasi kadang-kadang itu portfolio. Well, ini yang saya sudah pernah lakukan. Saya sudah mengajar di sini dan ini beberapa feedback daripada itu. Ini satu program pelayanan di gereja yang kami kerjakan and so on. Jadi Pak Elkana betul. Jadi prosesnya dari AI for beginners ya. Ya paling tidak kalau maksudnya belum mulai apa-apa boleh dari AI dan beginners dulu Pak. Nanti setelah itu ada banyak program yang lain ini sedang disusun oleh Sabda juga ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Jimris. Saya mau tanya menurut Bapak Ibu apakah menurut Bapak Ibu penggunaan AI dalam akademi terutama di sekolah-sekolah yang tinggal di pedesaan
bisa diterapkan. Bisa. Dan seandainya ada siswa-siswa yang belum mengenal AI, bagaimana peran kita sebagai orang yang sudah memahami teknologi supaya teknologi ini bisa dikenal di pedesaan. Saya Ya. jawab dengan cara yang saya selalu jawab. Kemarin ada bukan anak desa tapi lebih parah lagi. Ada orang umur 70 sampai 80 plus tahun yang mereka dengan takut. Saya tidak pernah AI. Saya tidak mungkin AI. Saya tidak pintar. Itu anakku yang mempersiapkan HP. Tapi setelah diskusi saya bilang ke mereka, ada 2 syarat dan hanya 2 syarat untuk bisa belajar AI. Yang pertama, syarat ada nafas. 70-80 masih ada nafas, ternyata ada semangat untuk melayani. Wah, bagus. Dan syarat yang kedua, bisakah WA? Kalau you bisa WA dengan manusia, you bisa WA dengan AI. Dan kalau you bisa WA dengan AI, you bisa PA dengan AI. Dan berdasar itu, mereka sudah belajar prinsipnya. Mereka bisa ngobrol dengan cucunya, mereka akan bisa ngobrol dengan AI. Mereka bisa ngobrol dengan temannya, mereka bisa PA dengan temannya. Dan 2 syarat itu sudah cukup. Dan saya bilang, tidak seberapa jauh mereka masih tahu apa arti WA. Dan mungkin harus pinjam HP. Mereka masih tahu apa arti halaman web atau nonton sesuatu. Mungkin saat ini mereka tidak bisa karena punya alat di desa yang paling terpencil. Tapi saat ini setiap anak di desa itu waktu mimpinya apa? Bukan untuk boneka atau mobil kecil, tapi saat ini anak-anak punya digital dreams. Mereka mimpi untuk saat mereka punya akses dan HP untuk dunia internet. Untuk mereka bisa semua yang mereka tahu lain-lain sedang. And so, semua di desa paling terpencil, generasi muda, mungkin terlambat untuk mulai, tapi keinginan dan saat mereka dapat kesempatan, mereka akan lari jauh lebih cepat daripada kita. Semangatnya akan bikin takut. Ya, tapi perlu diperhatikan juga untuk teknologi tepat guna ya. Ya, itu. Kalau di desa itu belum memerlukan ya tidak harus kita paksa-paksa. Nanti dengan sendirinya kebutuhan itu pasti akan muncul ya dari mereka. Jadi ya, dan itu sangat penting untuk ingat. AI tidak segalanya, tidak dewa-dewi, dan berapa banyak hal yang masih sedang belajar dari AI tapi dari guru. Bagaimana interaksi dan relasi dengan baik. Bagaimana untuk mentoring, untuk karakter. Ada banyak yang AI tidak tepat untuk ngajar, dan itu perlu dua-duanya. Ya, terima kasih Pak untuk beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Ini ada Pak Thomas yang angkat tangan. Bapak silakan buka audio Pak. Tolong teman admin supaya Pak Thomas bisa buka audio. Silakan Pak kalau ingin bertanya langsung. Ya, terima kasih Ibu Yulia dan Pak Max. Saya mau tanya, apakah AI Academy ada rencana untuk mengajar augmented reality atau virtual reality? Pertanyaan baik, dan jujur saya rasa itu hal kedua. Satu prasyarat untuk bisa pakai AI dengan baik itu mulai mengerti cara kerja dan dunia digital. Dan so banyak orang bilang kalau mau kerja ber-AI dengan baik harus bisa digital dengan baik dan dengan tanggung jawab. Now, itu sangat beda daripada bilang gereja harus punya VR headsets dan semua duduk di tempat yang sama untuk nonton. Tidak. Augmented reality, well, saat ini kau sudah bisa dengan baik dengan digital reality and AI dalamnya, nanti kalau ada kebutuhan. So, saya sendiri untuk augmented reality, saya bilang tak perlu. Karena saat ini lewat HP seluruh realitas sudah diaugmentasi terus. Mana ada toko, mana ada peta, mana ada pompa bensin, mana ada segalanya sudah dengan tangan daripada Google sampai segala map sampai realitas kapanpun mau di-augment bisa. Lebih lagi, saya di kelas dan guru baru bilang satu frase Latin. Orang ada dan apa itu? Dan dia ngomong terus,
saya bisa augment kelas dia langsung klik. Dan saya sekarang tahu, itu mengapa dia bilang kerja dan doa. Itu. And dengan cara seperti itu, saya kapanpun bisa mengaugment reality. Dan saya tidak harus dalam virtual reality karena digital world sudah lebih dari cukup untuk itu. Ya. Terima But kasih silakan Pak Max. belajar dan maju. Kenapa Pak? Terima kasih Pak Max dan Ibu Yulia. Oh iya, ya Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pak, ini waktunya udah habis Pak, tinggal 7 menit. Oke, ada satu pertanyaan dari Freddy yang beberapa menit yang lalu. Pimpinan gereja masih banyak yang menangkap teknologi digital, hal yang banyak negatifnya. Dan saya mau kembali kepada itu. Mungkin yang tantangan terbesar untuk tahun depan itu untuk orang itu. Ada banyak orang itu. Well, ya pemimpin, makanya pemimpin gereja, tapi generasi yang tua. Saya masih ingat waktu di Jakarta, saya omong dengan majelis daripada gereja yang sangat senior, sangat besar, dan dia mimpin semuanya. Dia jadi jembatan antara generasi yang paling tua, sampai ada pendiri, dan generasi muda yang sedang hilang karena tidak bisa cocok. And dia sendiri sadar satu masalah tentang dakanya AI tapi digital itu missiological problem. Dan so untuk jawab tentang itu, mereka takut dakanya karena ada pengalaman, tetapi karena itu dunia yang beda, dengan bahasa yang beda, dengan alat, cara, budaya, gaya yang beda, dengan pengertian identitas dan interaksi dan relasi yang beda. Itu seperti kalau ngomong tentang bagaimana memuridkan generasi muda. 3 hal tidak cukup. Head, heart, hand, tapi harus head, heart, hand, and HP. Nah, sekarang dengan high tech. Tetapi tanpa itu, sebagai masalah saat ini, bagaimana orang daripada dua dunia bisa mengerti, dan saya rasa itu akan jadi tantangan paling besar. Perlu ada dialog Pak antara yang muda dan yang tua supaya bisa menjembatani untuk masuk ke dunia generasi yang baru. Kalau enggak, gereja masa depan akan suram karena tidak akan ada penerusnya. Jadi harus ada dialog supaya mereka bisa melihat masa depan sehingga gereja tidak lagi kekeh mempertahankan tradisi lama, tapi bisa maju ke depan dan mengapresiasi juga dari generasi baru dan bagaimana tetap memberi guideline prinsip firman Tuhan supaya mereka tetap berjalan di jalan yang benar. Jadi tetap bisa mengadopsi budaya yang baru dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi jangan kekeh mempertahankan tradisi yang lama. Ya, nanti generasi baru akan hilang semuanya. Ya, oke, Pak Max. Ada satu bonus yang saya janji, dan ini kebetulan dan just saya bilang satu humor dari Tuhan. Yang ini sudah di plan lama yang lalu, dan weekend ini berarti 24 jam yang lalu, Sabda baru dapat kabar ini. Saya share screen. Dan itu mulai hari ini, saat sedang omong, baru sedang mulai, dan itu ternyata ikut satu pola yang sangat mirip dengan Sabda. Saya share screen. Semua sudah bisa lihat? Bisa? Oke. Dan ternyata ada satu AI Academy yang sedang luncur, itu actually hari ini. And itu akan untuk 5 minggu. Saya jelaskan lebih banyak tentang itu. And Max 7 itu salah satu dari beberapa organisasi yang sedang Kristen, sangat-sangat Kristen, yang bersama dengan Global Children's Forum. Max 7 dikenali untuk video kecil. Dan mereka akan 5 minggu bersama belajar AI. So, saya mundur sini, and itu tentang bagaimana pakai AI tools untuk kreativitas and untuk Yesus. And kapan? Ternyata secara resmi tanggal 21 sampai 5 minggu lagi. Siapapun, berapa itu gratis, and akan learn dari kreativitas manusia, tentang skills media, tentang chatbots, tentang video animasi and music. Mereka akan pakai Suno and seterusnya. Saya akan juga memberi lihat kalau bisa ini. Video. Mereka punya video 15 menit, and Anda akan saya menunjukkan di mana bagaimana beberapa dapatnya. Menit saja nih Pak, karena udah nggak cukup. Tapi khusus saya menyampaikan ini
ini jadwal mereka. Senin sampai Selasa, sampai Rabu, Kamis, Jumat akan dapat satu bahan kecil. Dan setiap Kamis yang kuning akan ada Zoom. Bisa pilih jam 5 pagi, 2 jam, atau jam 5 malam. Sore, 2 jam. And so itu syaratnya, Anda bisa ikut hanya untuk bahan, Anda bisa ikut diskusi. WA group, diskusinya dengan WA group. And lebih daripada itu, hold on, mundur satu. And mereka punya WA group, to get involved, bisa ikut 2 grup ini. Dan 2 grup itu, satu itu hanya news info. Berarti mereka setiap hari mengumumkan link untuk yang hari itu. And ada satu kelompok lain untuk discussion group. Ini pola sedikit seperti MLC. Dan dalam itu, saat ini sudah ada 600 orang yang sign up. And untuk discussion group sudah ada 300. So, itu kemungkinan ramai. And dengan cara yang itu hanya daftar langsung kepada WA. Nanti admin akan bisa mengirimkan linknya ya. Admin taruh link yang ada kepada max7.org English Resource AI Academy. Cuman itu syaratnya harus bisa bahasa Inggris ya Pak ya? Jelas, ini dalam bahasa Inggris, tapi Sabda sudah kontak untuk punya izin untuk bahan ini di Indonesia kan, dan dijadikan bahan dan resources untuk AI Academy. Dan ternyata jujur kami tidak tahu dan lihat ini sebelum 24 jam, 24 hours yang lalu. And so saya lihat di sini tangan Tuhan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tidak hanya AI for God, tapi dalam konteks ini kami sedang lihat AI for Jesus. AI for Jesus and AI for youth, for families and missions, for generous generations and young people, 4 to 14, umur 4 sampai 14 movementnya, Global Children's Forum. And so ada yang punya hati yang sama, God's heart, untuk generasi muda ini. And fokus ini akan minggu pertama, mereka akan teks dan cara yang biasa, dan mulai minggu kedua, mereka akan kepada suara, images, and animasi itu minggu keempat, and share hasilnya. So itu akan a lot of fun. And saya usul siapapun yang bisa bahasa English, silakan ikut. Ini cara yang sangat baik ya. Kita kolaborasi, bukan memonopoli, tapi kita bisa berkolaborasi dengan siapa yang punya orang yang punya pikiran yang sehati sepikir untuk Tuhan. Kita harus kolaborasi. Saya lepas untuk sementara. Nanti bisa lihat lagi videonya. Nanti akan dikirim oleh admin ya. Link videonya. But secara dasar itu setiap hari Senin sampai Jumat untuk 5 minggu ada bahan dan bisa dibaca, dilihat, dinonton, and akan ada kelompok diskusi untuk diskusi. Setiap Kamis ada 2 pilihan jamnya, akan ada Zoom untuk seperti office hours daripada Sabda, bergumul, mereka akan mengajar sebagian and bisa respond kepada itu. Dan so kalau mau, ada satu academy yang jalan dengan pola sangat mirip dengan apa yang Sabda sudah coba untuk desain. Ini tapi fokus lebih kepada media, bukan kepada Alkitab, bukan kepada gereja, bukan kepada yang pendidikan atau kepada missions and ministry, tetapi kepada media and youth work. Youth berarti dalam kasus ini children's ministries, di bawah umur 18. Remaja. So, tadi sudah lepaskan. Terima kasih banyak Pak Max untuk sharing-sharingnya, juga untuk rencana ke depan untuk Sabda Academy dan AI Academy. Sangat banyak bahan yang bisa diakses melalui Sabda dan juga teman-teman dari pelayanan lain. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi dengan yayasan manapun yang punya hati dan pikiran bagi Kristus. Kita sangat senang sekali. Ya,